Shalom, selamat malam. Ini balik lagi. Kali ini pembahasan tentang Roh Kudus yang menurut perkataan orang ini Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel atau Jibril, dan dia menjelaskan hal tersebut menggunakan Quran surah 16 ayat 102. Tetapi dalam hemat saya, Quran itu tidak dapat digunakan untuk menjelaskan tentang Roh Kudus, karena Roh Kudus, penjelasan tentang Roh Kudus maksudnya di dalam Quran itu sangat-sangat tidak penting, sangat-sangat tidak berguna, dan Quran itu sendiri datang terlalu lambat, ratusan tahun setelah kekristenan. Satu, yang kedua, bagi saya Quran itu ya tidak bernilai untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab, sama sekali tidak ada gunanya, itu tidak ada artinya. Kemudian dia di sini mengutip dari Wahyu pasal 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat 6 itu situ diceritakan atau menceritakan tentang malaikat-malaikat yang memberitakan Injil atau menyampaikan Injil ke semua orang di bumi. Nah, ini pemberitahuan tentang penghakiman di Wahyu 14. Judul parekamnya pemberitahuan tentang penghakiman. Dan itu tidak mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Malaikat Roh Kudus ya Roh Kudus. Roh Kudus itu ya hayat Allah sendiri. Gimana bisa itu Roh Kudus itu adalah malaikat? Itu kan tidak masuk akal betul. Kemudian di sini dia ada mengutip lagi dari 1 Petrus 1 ayat 12, di mana di sini dia sebenarnya dengan mengutip 1 Petrus 1:12 itu menjadi bumerang bagi argumen dia sendiri sebetulnya. Dan dari sini dapat kita melihat bahwa bagaimana para pengikut antikristus itu sebetulnya orang-orang yang kurang sekolah sebetulnya. 1 Petrus 1 ayat 12. Kita lihat dari ayat yang ke-10 aja biar agak cepat. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, oleh para nabi. Berkenaan dengan keselamatan itulah para nabi telah mencari dan menyelidiki sambil bernubuat mengenai anugerah bagi kamu, seraya memeriksa mengenai apa atau saat mana Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka menjelaskan yang dipersaksikan sebelumnya mengenai penderitaan Kristus dan kemuliaan sesudah hal-hal ini. Kepada mereka hal itu telah disingkapkan bahwa bukan bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi kita mereka terus melayani hal-hal yang sama yang sekarang telah diberitahukan kepadamu melalui mereka yang telah menginjili kamu oleh Roh Kudus yang telah diutus dari surga, yang terhadap hal itu para malaikat sangat ingin menyelidikinya. Nah, itu ya, perhatikan tuh ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Roh Kudus menyingkapkan hal-hal tersebut kepada para nabi, dan para nabi menyampaikan kepada kita, dan para malaikat sangat ingin menyelidikinya. Kalau di dalam terjemahan TB, para malaikat ingin mengetahuinya. Jadi jelas kalau dari 1 Petrus 1:12 ini, kalau memang Roh Kudus itu adalah malaikat, kenapa di sini dikatakan malaikat tidak tahu apa yang disampaikan oleh Roh Kudus? Malaikat tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Harusnya kalau memang malaikat itu adalah Roh Kudus, malaikat itu sendiri tahu. Tetapi kenapa di sini dikatakan mereka tidak tahu, malah ingin tahu, kan begitu? Nah, itu. Makanya tadi saya katakan para pengikut antikristus ini kurang sekolah.
Kemudian di sini Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada hamba pilihannya. Sebetulnya di dalam Lukas 1:19 itu bukan menyampaikan firman Tuhan. Kita buka ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-19. Oke. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Bukan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan pesan. Itu maksudnya itu. Menyampaikan pesan atau menyampaikan berita, bukan menyampaikan firman Tuhan lain. Kalau dalam konteks firman Tuhan seperti perintah-perintah yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, itu kan beda tuh. Beda. Ini kabar ngasih tahu gitu loh. Nanti kamu bakal hamil begini, karena anakmu nanti laki-laki, kamu harus namain dia Yohanes. Ini kan berita kabar baik kepada Zakaria dan Hana istrinya, bahwa Hana akan mengandung dan akan melahirkan laki-laki, dan Zakaria harus menamai dia Yohanes. Jadi jelas bahwa Roh Kudus dan malaikat itu dua hal atau dua pribadi lah ya, yang berbeda. Itu sudah jelas dan sangat jelas, dan menjadi blunder bagi pengikut antikristus ini mengutip 1 Petrus 1:12 itu menjadi blunder, dan itu adalah bukti bahwa mereka itu orang-orang yang kurang sekolah. Ini kalau kelihatan dari situ. Mungkin itu aja dulu dari saya, singkat aja. Saya akhiri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.